Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi binti Rifani, NIM 17030051. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pemodelan saya yang berjudul Analisis Transmisi dan Pengendalian Tuberkulosis di Daratan Cina pada tahun 2005 sampai 2016 berdasarkan model matematika struktur umur. Di sini yang akan dibahas yaitu permasalahan tuberkulosis, asumsi, variabel, parameter, kajian teori, penyelesaian model, dan interpretasi. Kita masuk ke yang pertama yaitu permasalahan. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus Microbacterium tuberculosis tipe Humanus. Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan di dunia oleh karena mortalitas dan morbiditas yang masih tinggi, terutama pada negara yang berkembang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Global Tuberculosis laporan 2013 diperkirakan 8,6 juta kasus baru tuberkulosis dan 1,3 juta kematian, termasuk 320.000 kematian di antara orang HIV positif tercatat pada tahun 2012. Sekitar 80% dari semua kasus tuberkulosis baru di dunia terjadi di 22 negara dengan beban tinggi yang memiliki tingkat kejadian 59 hingga 1003 per 100.000 orang. India dan Cina merupakan negara yang memiliki jumlah terbesar kasus di 26% dan 12% dari total global masing-masing. Di banyak negara dengan beban tuberkulosis tinggi, tuberkulosis adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama di Cina. Terkait dengan munculnya galur MTB yang resisten terhadap obat dan penyebaran HIV/AIDS, beban tuberkulosis di Cina telah meningkat selama 2 dekade terakhir. Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sebagai akibat dari kebijakan satu anak dan mortalitas yang rendah, Tiongkok mengalami penuaan lebih cepat daripada hampir semua negara lain. Selanjutnya kita masuk ke asumsi. Yang pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Selanjutnya, kelas yang rentan dibagi lagi menjadi 3 kelompok umur. Selanjutnya, kelas laten, infeksius, dan pulih sama untuk kelompok umur yang berbeda. Selanjutnya, kematian kelas laten dan pulih terkait dengan tingkat kematian alami. Selanjutnya, bayi baru lahir yang menerima vaksin BCG tetap rentan kompartemen. Selanjutnya, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Selanjutnya, penyakit berbahaya jika terinfeksi dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya, vaksinasi yang diberikan pada manusia atau individu. Selanjutnya, perpindahan manusia atau individu yang konstan. Selanjutnya, kesembuhan individu yang terkena penyakit karena aktif menjalani pengobatan DOTS dan sembuh secara alami. Selanjutnya, berkurangnya individu karena penyakit tuberkulosis yang diderita individu tersebut yang tak kunjung sembuh dan berkurang secara alami. Selanjutnya kita masuk kepada variabel. Variabelnya bisa dilihat seperti yang di layar. Yang pertama yaitu ST. ST yaitu banyak individu yang rentan pada waktu T. ET yaitu banyak individu yang laten tuberkulosis pada waktu T. IT merupakan banyak individu yang terinfeksi tuberkulosis pada waktu T. Dan RT banyak individu yang sembuh dari penyakit tuberkulosis. Untuk mengeksplorasi peran usia pada pola infeksi antara kelas rentan dan menular, kelas rentan dibagi menjadi 3 variabel kelompok umur, yaitu yang pertama S1, yaitu banyak individu anak-anak, yang kedua S2, banyak individu setengah baya, yang ketiga S3, yaitu banyak individu usia lanjut. Selanjutnya kita masuk kepada parameter. Seperti yang tertera pada layar. A merupakan tingkat kelahiran tahunan pada populasi. D1 merupakan kematian usia anak-anak. D2 kematian usia setengah baya. D3 kematian usia lanjut. M1 tingkat konversi dari anak-anak ke rentan kelompok setengah baya yang rentan. M2 tingkat konversi dari setengah baya yang rentan ke kelompok anak-anak yang rentan. Selanjutnya
Landa 1 merupakan morbiditas anak-anak yang rentan. Landa 2 morbiditas tengah baya yang rentan. Landa 3 morbiditas lanjut usia yang rentan. Selanjutnya I. I merupakan laju individu yang aktif menjalani pengobatan DOTS. P merupakan sebagian kecil dari kasus infeksi yang berkembang cepat. Selanjutnya, V merupakan tingkat aktivasi ulang pasien tuberkulosis laten. E merupakan laju kematian alami. D tingkat kematian alami. Dan selanjutnya bisa dilihat pada layar tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kajian teori. Di sini diperkenalkan model tuberkulosis deterministik, di mana seluruh populasi diklasifikasikan ke dalam 4 kelas, yaitu rentan dilambangkan dengan S, laten dilambangkan dengan E, infeksi dilambangkan dengan I, dan sembuh dilambangkan dengan R. Kelas yang rentan dibagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu masa kanak-kanak atau S1, setengah baya atau S2, senior atau S3. Sejak kasus tuberkulosis laten, yaitu individu yang pernah terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis tetapi tidak menunjukkan gejala, dan kasus tuberkulosis yang disembuhkan mungkin tidak secara langsung menyebabkan kematian. Kami berasumsi bahwa tingkat kematian kelas laten dan pulih terkait dengan tingkat kematian alami. Selain itu, untuk kelas infeksi, kami menambahkan istilah new berdasarkan tingkat kematian alami atau D untuk menggambarkan kematian yang disebabkan oleh infeksi tuberkulosis. Asumsi untuk penularan tuberkulosis yang dinamis di Cina dengan usia pengelompokan ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar ini bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian model. Berdasarkan gambar bagan yang dijelaskan pada kajian teori di atas, maka struktur kompartemen model epidemisir klasik dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial berikut. Persamaannya dapat dilihat di layar. Persamaan ini merupakan persamaan pertama dari kelompok yang 5 tersebut, dari kelompok 5 yang ini. Selanjutnya, berdasarkan gambar bagan pada kajian teori di atas, dipertimbangkan 2 jenis strategi pengendalian untuk tuberkulosis di Cina. Tambahan tingkat pemulihan per tahun karena DOTS dan tingkat kekebalan vaksin BCG, dengan mengasumsikan bayi baru lahir yang menerima vaksin BCG tetap rentan kompartemen. Maka model persamaan 1 tadi dirubahlah menjadi persamaan berikut. Persamaannya bisa dilihat di layar. Nah, persamaan 2 inilah yang nanti akan dilanjutkan. Dalam epidemiologi, angka reproduksi dasar atau dilambangkan dengan R0 dari suatu infeksi dapat dipandang sebagai jumlah kasus. Satu kasus menghasilkan rata-rata selama periode menular. Ini adalah salah satu indeks paling penting dalam mengevaluasi risiko penyakit menular. Asimptotik perilaku dinamis dari penyakit menular dapat tercermin dari kondisi mapan yang menyiratkan penyakit akan mati atau bertahan di masa depan. Oleh karena itu, kami terlebih dahulu memberikan beberapa hasil analisis matematika model persamaan 2, yang buktinya yaitu sebagai berikut. Tambahkan 5 persamaan pertama pada model persamaan 2. Maka didapatkan persamaan berikut. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, di mana D yaitu min dari D1, D2, D3, D dan D tambah U mengikuti persamaan di atas. Didapatkanlah persamaan berikut, yaitu persamaan A1. Dengan demikian, didapatkan persamaan mode invaria positif sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Memanfaatkan matriks generasi berikutnya, diperoleh persamaan reproduksi dasar model persamaan 2 sebagai berikut. Persamaannya bisa dilihat pada layar.
Model ini memiliki keseimbangan bebas penyakit atau penol sama dengan S0, S bebas 1, S bebas 2, S bebas 3, dan 0, 0, 0, di mana persamaannya seperti pada layar. Dan keseimbangan endemik yaitu dilambangkan dengan P bintang, sama dengan S1 endemik, S2 endemik, S3 endemik, E endemik, I endemik, dan R endemik, yang ditentukan oleh mengikuti persamaan seperti pada layar, yaitu persamaan 6. Selanjutnya, dengan perhitungan sederhana didapatkan dari persamaan 6, yaitu persamaan A2 seperti pada layar berikut. Substitusikan persamaan A2 ke persamaan 6, maka didapatkan persamaan A3 seperti pada layar. Kita dapat melihat dari persamaan S1, S2, S3 pada A2 itu, ds1 per di kecil dari 0, ds2 per di kecil dari 0, ds3 per di kecil dari 0. Mengikuti dari A3 bahwa F1 menurun secara monoton sehubungan dengan I di 0 sampai A per D. Jika R0 besar dari 1, kita dapat menghitung bahwa F0 yaitu seperti pada persamaan di layar, F0 itu besar dari 0 dan F A per D itu kecil dari 0. Jadi persamaan A3 memiliki solusi positif unik, yaitu I unik elemen dari 0 sampai A per D. Substitusikan I sama dengan I unik ke persamaan 7. Persamaannya yaitu bisa dilihat pada layar. ds1 per dt sama dengan A dikurang d1 S1 dikurang M1 S1. ds2 per dt sama dengan M1 S1 dikurang D2 S2 dikurang M2 S2. Dan ds3 per dt sama dengan M2 S2 dikurang D3 S3. Maka diperoleh kesetimbangan endemik unik atau dilambangkan dengan P bintang sama dengan S1 endemik, S2 endemik, S3 endemik, E endemik, I endemik, dan R endemik dari persamaan 2. Selanjutnya, definisikan fungsi Lyapunov, yaitu pada layar L sama dengan V per V ditambah D dikali E ditambah I ditambah nu per D tambah nu dikali R. Maka didapatkan persamaan seperti pada layar, bisa dilihat. Ketika R0 kecil dari 1, kita tahu bahwa dl dt sama dengan 0 jika dan hanya jika S1 sama dengan S01, S0, S2 sama dengan S02, S3 sama dengan S03. Jika tidak, dl dt kecil dari 0. Jadi, oleh prinsip himpunan Lassalles yang ditetapkan, ini mengikuti bahwa keseimbangan bebas penyakit penol secara global stabil asimptotik pada R0 kecil dari 1. Interpretasi. Target tujuan pembangunan milenium di Cina tercapai dengan penurunan pada melaporkan jumlah kasus tuberkulosis. Namun, demografi yang menua menunjukkan tantangan yang semakin meningkat pengendalian tuberkulosis karena Tiongkok mempertimbangkan strategi tuberkulosis akhir pasca 2015. Yang penting, perbedaan yang signifikan ada di antara kelompok umur yang berbeda dalam hal morbiditas tuberkulosis. Mempertimbangkan ini dan menggunakan data tuberkulosis yang dilaporkan di Cina dari 2005 hingga 2016, kami mengusulkan model epidemi C dengan 3 kelompok umur: anak-anak,
setengah baya, dan senior untuk mempelajari penularan tuberkulosis di Cina. Dengan menggunakan metode least square, kami mengevaluasi parameter dan mensimulasikan model setuju dengan data tuberkulosis yang dilaporkan pada tahunan di Cina. Selanjutnya, kami menghitung angka reproduksi dasar R0 mendekati 1,7858 dan dapat di interval kepercayaan 95% untuk R0, yaitu 1,7752 sampai 1,7963 dengan pengambilan sampel latin hiperkup. Kami juga menilai kelayakan untuk mencapai WHO akhiri sasaran strategis tuberkulosis di bawah inisiatif pengendalian tuberkulosis Cina saat ini dengan menggunakan analisis sensitivitas R0 di ketentuan parameter. Nah, dari uraian tersebut, hasil dari interpretasinya adalah yang pertama, hasil kami menunjukkan bahwa mempertimbangkan pengelompokan usia adalah masuk akal ciri penularan dan untuk meningkatkan strategi kontrol terapi penargetan untuk tuberkulosis di Tiongkok. Yang kedua, dari analisis PRCC R0 pada tabel PRCC dan estimasi parameter sehubungan dengan R0, terlihat bahwa delta, lambda 3, M2 dan lambda 1 adalah yang paling banyak metode yang efektif untuk mengendalikan tuberkulosis di Cina. Yang ketiga, penilaian kelayakan kami untuk mencapai sasaran strategi akhir tuberkulosis WHO untuk 2015 sampai 2025 menunjukkan bahwa bahkan dengan intervensi tunggal atau kombinasi intervensi apapun, Cina mungkin tidak mencapai tujuan di tingkat negara, seperti yang ditunjukkan oleh hasil multimodel di Hoben et al. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.